Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kawan kerabat, para senior yang terhormat. Saya ingin bicara sedikit soal sistem silon ya, sistem informasi data pemilih, sidalih ya, bukan silon, yang digunakan oleh KPU. Nah, ini memang sangat krusial, penting untuk kita amati secara bersama bahwa prinsip dasarnya adalah kita ingin agar pemilu itu benar-benar berkualitas, jauh dari kecurangan dan manipulasi. Itu sebabnya praktek pengawasan kita harus dimulai dari hulu ya hingga hilir. Ya, hilirnya adalah saat rekapitulasi suara, tidak ada penambahan dan pengurangan suara dari proses pemilu itu sendiri. Nah, kalau kita baca media massa dan juga ini penuturan dari Ketua Bawaslu RI, Bang Rahmat Bagja, menyebutkan bahwa Bawaslu sendiri punya keterbatasan untuk mengontrol yang namanya sistem sidalih ya. Dan itu kewenangan penuh memang berada di tangan KPU. Jadi kalau kita melihat skema itu, sepertinya KPU dan Bawaslu belum punya titik temu dalam hal pelaksanaan pemilu dan pengawasan. Tugas-tugas ini belum terlalu rinci diuraikan atau menjadi semacam pedoman kesepakatan bersama. Kalau misalkan kesadaran kita melahirkan pemilu yang jujur, adil, profesional, dan tentu berdasarkan pada aturan yang berlaku, maka akses dan peran pengawasan juga harus diberi ruang besar ya, agar Bawaslu mampu benar-benar secara formal ya, secara aturan bisa mengetahui pergerakan data pemilih ya yang dikelola atau dipakai oleh KPU melalui sidalih. Harus ada, mereka harus punya sistem masuk atau punya password masuk, punya akses yang sama dalam hal mengawasi, karena update data dan lain-lain yang memang menjadi domainnya KPU. Sementara kasus-kasus yang terjadi di lapangan, dan ini sangat klasik ya, sudah lama terjadi, banyak yang sudah meninggal masih lolos menjadi peserta mereka yang masih lolos di DPT atau daftar pemilih tetap, padahal pemutakhiran data itu sudah dilakukan dari kelurahan, kecamatan hingga kabupaten kota ataupun naik sampai pada provinsi, dan setelah itu ditetapkan oleh KPU RI. Tapi kasus-kasus yang seperti ini masih saja kita lihat dan kita temukan, yang mana orang meninggal masih tercatat sebagai pemilih ya, atau dia terdaftar di DPT. Begitupun orang yang pemilih pemula, sebagian besar yang sudah punya hak suara, bisa berhak memilih, tidak terdata. Ya, kalau kita melihat itu secara sederhana, mungkin ya human error, atau karena ya penyelenggara pemilu tidak selektif, kurang peka terhadap kecenderungan dan perkembangan yang ada terhadap yang berlaku terhadap pemilih. Nah, kalau kita menyoal pada konteks tugas dan kewajiban, ya harus setara, dia harus maksimal bekerja. Siapapun yang punya hak pilih, warga negara Indonesia, itu harus diberi ruang, difasilitasi oleh negara. Dalam hal ini ya KPU, karena itu kewenangan KPU. Begitupun mereka yang sudah meninggal, yang harusnya dicoret di DPT malah masih ada. Nah, ini kan boleh jadi publik mencurigai dan menuduh bahwa KPU sengaja melakukan setting, sengaja bermain, bahwa ini adalah proyek politiknya KPU dari waktu ke waktu, karena kasusnya sudah lama. Tapi di beberapa daerah, bahkan masif di hampir semua daerah, orang-orang yang sudah meninggal itu masih terdaftar sebagai pemilih di DPT. Nah, ini kan kacau. Maka untuk meminimalisir atau melahirkan solusi, jalan satu-satunya adalah kewenangan Bawaslu ini harus diperkuat. Pengawasan dan akses terhadap sistem ataupun aplikasi yang digunakan oleh KPU juga harus diberikan ke Bawaslu.
Bawaslu harus kita perkuat kalau kita ke depan menginginkan dan memimpikan KPU menghendaki pemilu itu adil dan benar-benar berkualitas. Itu ya yang menjadi sorotan, yang menjadi perhatian pada kesempatan malam ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.